Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama hari ini diambil dari Kisah Para Rasul yang mengisahkan mujizat yang dialami oleh Petrus. Petrus dibebaskan Tuhan dari penjara di malam sebelum ia dibunuh oleh Herodes. Gambaran peristiwa masa kini mungkin saat kita hilang harapan ketika menderita sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan kita. Atau di saat kita mengalami kesulitan hidup, ada uluran kasih yang entah dari mana datangnya menyelamatkan kita. Namun demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa inilah satu-satunya pola yang ditempuh Allah. Allah juga seringkali tidak membebaskan kita dari penjara atau perangkap kehidupan. Terkadang Allah justru memberikan perhatian kepada kita melalui penjara itu. Allah tidak membebaskan Yesus dari salib. Allah memberikan perhatian kepada Yesus melalui salib. Ada banyak cara Allah untuk menyentuh hidup kita. Pertanyaannya, sudah pekakah kita? Mengawali renungan kita hari ini, mari kita sadari kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia biasa di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak. Kita mohon ampun atas semua salah dan dosa, agar layak dan pantas mendengar sabda suci-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu,
engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Arti sebuah pengakuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Seorang ayah bertanya kepada anaknya yang masih berusia 7 tahun. Kata orang, "Siapakah ayah?" Setelah berpikir sejenak, anak ini menjawab, "Ada yang mengatakan polisi, ada yang mengatakan Pak RT, ada juga yang memanggil Pak Broto." Kemudian ayahnya bertanya lagi, "Menurut kamu, siapakah ayah?" Dengan wajah ceria, anak ini menjawab, "Ayahku." Anak ini mengenal ayahnya dengan pengenalan yang bersifat pribadi dan lebih dalam dibandingkan orang lain. Suatu kali ketika Yesus sedang berada di Kaisarea Filipi, tiba-tiba ia memunculkan pertanyaan yang tidak pernah diduga oleh murid-muridnya. Ia menanyakan bagaimana pendapat orang tentang siapakah anak manusia. Yesus bertanya terlebih dahulu tentang pendapat orang lain dan bukan pendapat mereka. Maka dengan spontan mereka menjawab bahwa orang mengenalnya sebagai Yohanes Pembaptis, seperti pendapat Raja Herodes. Ada yang mengatakan Elia, karena Elia pernah dikatakan akan menampakkan diri lagi. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tokoh-tokoh yang disetarakan dengan Yesus adalah tokoh besar, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Namun mereka hanya memiliki jabatan kemanusiaan. Jadi di antara orang banyak, belum ada yang mengenal Yesus dalam jabatan keilahiannya. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya. Simon Petrus, murid yang paling cepat berespons, mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Inilah jabatan keilahian Yesus. Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa yang memungkinkan Petrus dapat mengenal Yesus sebagai Mesias. Pengenalan kita akan Yesus adalah pengenalan yang bersifat pribadi, bukan sekedar kata orang atau menyaksikan perbuatannya bagi orang lain, tetapi karena kita mengalami sendiri hidup bersamanya. Ia menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Kita mudah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi, sungguhkah kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya
yang maha kuasa? Atau kita sendiri yang masih mengendalikan hidup kita? Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami lagi ketika membaca Injil hari ini, bahwa Engkau juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada kami. Siapakah aku ini? Kami percaya bahwa Engkau adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk bekerja di dalam hati kami dan mengubah diri kami seperti Engkau telah mengubah Petrus. Bangkitkanlah para pelayan sabda seperti Rasul Agung ini untuk pergi mewartakan kabar baik-Mu dan menjadi saksi-saksi dari kuasa-Mu yang mampu mengubah manusia. Terpujilah nama-Mu selalu ya Tuhan Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.